Filosofi. Filosofi adalah sebuah upaya kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan tempat kita di dalamnya dengan menggunakan sebuah prinsip atau nilai. Pasti kalian sudah nggak asing dengan namanya filosofi stoicism, hedonisme, nihilisme, dan segala macamnya. Tapi di sini pengalaman gue selama 2 tahun nge-gym, di mana ada sebuah konteks etos kerja yang di dalam dunia gym, di mana lu pengen ngedapetin goals, yaitu mendapatkan fisik yang bagus, dan di real life lu pengen ngedapetin goals apapun itu, ternyata punya korelasi hubungan yang kuat gitu. Dan ya kenapa sih kita harus memahami filosofi? Karena tanpa adanya filosofi, tanpa adanya usaha lu untuk memahami kehidupan ini selain di dalam dunia sekolah doang, maka ada kemungkinan besar lu bakal punya perspektif yang sangat sempit. Jadi kalau perspektif lu sempit, lu gak bakal bisa membuka opportunity apapun itu gitu. Let's say ada orang yang gak pinter ngomong bahasa Inggris, dia gak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, dia malas dan segala macam ya, karena dia nggak punya sebuah pandangan filosofi terhadap pembelajaran itu gitu. Ya gue tahu belajar itu salah satu hal yang mungkin bisa dibilang effort, itu bikin lu burn out dan segala macam ya, apapun itu lah. Tapi setelah lu hadapin ini, lu bakal ngebuka opportunity yang luas gitu. Lu belajar bahasa Inggris, lu pintar bahasa Inggris, lu membuka peluang bahasa lu untuk lu bisa memahami ilmu pengetahuan yang ada di luar sana, nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi itu adalah pentingnya sebuah pembelajaran. Itu sama juga dengan filosofi, karena di gym itu kalian nggak cuma ngebangun massa otot, kalian nggak cuma menjadi seorang yang narsistik, kalian foto di kaca terus pamer otot, enggak. Ternyata ada beberapa prinsip yang sebenarnya orang itu lewatin gitu loh. Orang itu nggak sadar bahwa prinsip ini bisa kita apply di dalam kehidupan kita agar seorang yang itu sukses dari segi aspek apapun deh, yang itu butuh effort intinya. Oke, prinsip pertama itu adalah kunci kesuksesan dalam mencapai goals itu nggak cuma kerja keras, melainkan kita tambahkan dengan konsistensi. Pasti kalian sudah nggak asing dengan yang namanya kunci kesuksesan dari contoh-contoh motivator. Oh, kunci kesuksesan itu kerja keras, kalian harus kerja keras, bla 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 bla. Kalimat kerja keras dalam dunia motivator, dalam dunia pengen mencapai suatu goals itu mungkin menjadi sebuah hal yang udah terlalu mainstream, karena itu udah disebut oleh berbagai macam jenis orang gitu. Dan kalian harus tahu ini, apakah kerja keras itu cuma sekali doang? Pasti jawabannya enggak. Kita membutuhkan yang namanya pengulangan, repetitif, atau bisa kita sebut juga dengan konsistensi. Jadi ada sebuah pattern atau pola yang gue observasi dari berbagai macam jenis solopreneur, content creator, podcaster, entrepreneur apapun itu, nggak cuma Bill Gates, Elon Musk, pokoknya entrepreneur yang itu nggak terlalu nge-booming banget. Mereka menggunakan prinsip yang namanya konsistensi. Karena kerja keras tanpa diimbangi dengan konsistensi itu sama aja bullshit gitu. Karena kalian gak mungkin kan kerja keras di gym sekali doang terus kalian ngedapetin fisik yang bagus gitu. Itu enggak, itu sama aja bullshit gitu. Yang ini menjadi sebuah salah satu hal yang boring. Ini mungkin kalian bakal distraksi, kalian malas gitu. Tapi kalau kalian mengatihkan sifat emosional, kalian butuh motivasi dan segala macamnya, dan kalian mulai kalian mulai kejar yang namanya konsistensi dan lakuin hal itu secara berulang-ulang, kalian bakal mendapatkan hasil gitu. Jadi kalian tuh punya alamiah konsistensinya sendiri ketika kalian hidup. Let's say lu tidur itu kan konsisten gitu. Lu gak bakal pernah putus kalau tidur. Kalau lu gak tidur berhari-hari, lu bakal mati gitu. Hal ini juga udah dijelasin dalam buku bernama The Compound Effect, dimana kalau kalian pengen merubah posisi kalian di dalam kehidupan ini, kunci kesuksesan kalian itu adalah ya konsistensi. Dan ya mungkin ini adalah permasalahan kebanyakan orang ketika mereka pengen konsisten. Ada orang yang pengen konsisten belajar, konsisten pengen baca buku, tapi kok susah banget gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang itu susah konsisten. Pertama itu mereka nggak lihat the bigger picture ya, mereka nggak lihat gambaran besarnya ketika mereka udah mencapai goals itu gitu. Jadi mereka kayak ya udah ngerasa pesimis aja gitu. Mereka tuh nggak yakin sama purpose atau visi yang mereka lakukan ketika mereka melakukan sesuatu hal gitu. Let's say gue pergi ke gym, alasan gue konsisten ya karena gue yakin ke depannya 2-3 tahun ke depan gue bisa ngedapetin fisik yang bagus, gue bisa mendapatkan attractiveness gitu. Oh, gue bisa ngedapetin cewek dan segala macam ya. Tapi kebanyakan orang mereka nggak bisa konsisten ya karena mereka nggak yakin. Gue secara personal gue nggak sama sekali pernah kena permasalahan yang namanya konsistensi, karena ya gue yakin kalau purpose gue inilah salah satu hal yang benar gue kejar gitu loh. Kalau ini bakal bisa mengubah hidup gue ke depannya secara signifikan. Jadi orang nyebutnya mindset, tapi gue nyebutnya belief system atau kepercayaan sistem di dalam otak lu. Karena kepercayaan sistem yang lu tanam di dalam otak lu itu terbentuk juga melalui let's say pola asuh orang tua lu, media, dan yang terakhir itu adalah dari background kalian. Let's say kalian lahir dari keluarga orang kaya gitu kan, kalian dimanja-manjain, kalian gak pernah dikasih dengan yang namanya ketidaknyamanan, dan kalian bisa tebak ketika kalian menuju proses pendewasaan, kalian bakal jadi manja, bakal jadi needy sama cewek dan segala macamnya gitu. Gue sekolah di dalam suatu lingkungan swasta, dan yes, anak-anak di situ kaya semua, wealthy dan segala macamnya gitu. Tapi ini adalah mereka nggak punya ambisi. Sedapnya mereka nggak pernah ngasih suatu effort ke dalam diri mereka gitu. Jadi kerjaan mereka cuma ngemburin duit, having fun, doing some stupid shit bro, like around lah gitu. Mereka bahkan don't give a about
their self gitu loh. Mereka cuma peduli sama kenikmatan duniawi yang mereka bisa dapatkan karena duit mereka banyak gitu. Jadi kayak disayangkan banget. Inti dari segmen ini adalah konsisten itu nggak gampang, konsisten itu butuh effort juga. Dan ya untuk kalian bisa melatih konsisten, kalau kalian mayoritas agama Islam ya, gue yakin ini orang Indonesia tuh mayoritasnya agama Islam, tapi kebanyakan orang tuh Islamnya cuma Islam KTP gitu. Gue yakin kalian udah disuruh sholat 5 waktu, kalian udah disuruh beribadah 5 waktu dari pagi sampai malam. Karena di agama kita sendiri kita udah diajarkan buat konsisten gitu. Lu setiap hari lu melakukan hal ini secara terus menerus, suka nggak suka lu harus lakuin gitu. Gue bukan ustadz dan segala macamnya, tapi percaya sama gue kalau lu udah melakukan sholat konsisten, sholat 5 waktu, jadi semua hal yang ada dalam kehidupan ini jauh lebih mudah gitu. Karena lu terlatih sama yang namanya konsisten ini. Prinsip selanjutnya itu adalah wake not gonna be lighter, but you the one that become stronger. Beban yang kalian angkat itu nggak bakal ringan terus, tapi kalian bakal menjadi kuat. Ini adalah salah satu hal yang apply juga ke dalam kehidupan kita gitu. Karena ketika lo menghadapi yang namanya tahap proses pendewasaan, lo sadar bahwa life is full of shit gitu, bahwa dunia ini penuh dengan satu hal yang bisa dibilang banyak bullshitnya gitu. Kalau pertama kali sakit hati itu sakit parah kan, kayak lu disiksa secara mental selama berhari-hari, apalagi kalau lu susah move on gitu. Dan yes, itu namanya progressive overload. Kalian menaikkan beban kalian menaikkan rasa sakit di dalam kehidupan ini. Kalian punya event-event yang bisa dibilang gak mengenakan di dalam kehidupan kalian diputusin cewek kalian dikhianati, kalian menghadapi yang namanya kesepian, ya pokoknya rasa sakit itu kita ibaratkan sebuah beban di dalam gym yang itu bikin kalian menjadi kuat gitu. Karena prinsip di gym ada yang namanya progressive overload, dimana kalian kalau pengen ngebangun massa otot, kalian pengen mengkontraksi otot kalian butuh menambah beban kalian gitu. Karena secara logika aja kayak nggak make sense gitu. Kalau gue pengen bangun massa otot dan menggunakan beban yang ringan secara terus menerus 3 bulan, 4 bulan gue pakai beban yang ringan secara terus menerus dan otot itu nggak terkontraksi sama sekali, maka itu nggak ada perkembangan sama sekali. There is no growth gitu. Jadi beban yang kalian angkat itu nggak bakal ringan. Kalian bakal punya responsibility atau tanggung jawab yang ini akan dihamburkan ke kalian gitu. Karena ya let's be honest gitu, kita hidup di dunia ini nggak cuma buat scrolling, nggak cuma buat ngebokep dan segala macamnya. Pasti ada suatu purpose, suatu tanggung jawab yang harus kita jalani, dan tanggung jawab yang harus kita jalani ini adalah sebuah beban yang akan kita angkat di dalam kehidupan ini. Jadi gue saranin kalian untuk seeking discomfort, kalian mencari ketidaknyamanan di mana kalian menambah beban kehidupan. Maksud gue bukan menambah beban kehidupan dengan cara yang gak wajar. Maksud gue adalah ya kalian bisa keluar ke dunia nyata sana dan kalian bisa merasakan semua fakta pahit, semua bullshit yang kehidupan ini tawarkan gitu. Karena dengan kalian membiasakan diri kalian dengan penolakan, dengan keluar dari zona nyaman apapun itu, gue jamin kalian bisa mendapatkan massa otot yang signifikan. Dan massa ototnya ini adalah mentalitas kalian. Mentalitas itu konteksnya sama juga dengan otot, dimana kalau otot dilatih pasti itu bisa berkembang. Mentalitas kalian kalau dilatih itu juga akan bisa berkembang. Gue baru baca sebuah artikel dari psikologi di mana orang yang mempunyai trauma di masa lalu, trauma dari orang tuanya, trauma sakit hati, trauma dikhianati temannya dan segala macam. Jadi ada sebuah riset dari Ricard Tedeschi dari Post Traumatic Growth di mana dia membuktikan bahwa pengalaman negatif yang kita alami di dalam kehidupan ini akan memacu perubahan yang positif juga gitu. Gue punya cerita tentang yang namanya post traumatic growth, dimana teman gue itu awalnya sama sekali literally nggak disiplin sama sekali dalam kehidupan dia. Dia pengen nge-gym, cuman pas gue ajak dia ngerasa kayak ntar aja deh, gue malas gue. Tapi di beberapa bulan ke depan nih, di malam hari teman gue nelpon. Pas gue telepon, kalian bisa jawab responnya apa? Dia nangis, dia curhat ke gue, dia orang abis sakit hati lah gitu. Dia pokoknya ngomong, oh ini cewek gue selingkuh, cewek gue abis nih seks sama orang lain dan segala macam kayak gitu. Dan ya gue bisa ngeliat perubahannya sangat signifikan. Sekarang dia menjadi salah satu atlet yang nggak atlet terkenal banget, tapi it's a good progression gitu. Dia adalah seorang yang itu nggak bisa disiplin sama sekali dalam kehidupannya, tapi setelah dia mengalami suatu event, canon event, bisa gue bilang dia langsung menjadi sebuah orang yang itu unstoppable gitu. Dia nemu purpose-nya untuk menjadi sebuah atlet. Dan ya trauma itu bukan kontrol dari kita, jadi kita nggak bisa mendramatisasi gitu. Karena orang yang punya trauma itu pasti punya coping mekanismenya masing-masing, dimana strategi coping lah. Misalkan pikiran negatif yang mulai muncul, pasti dia bakal nyari pelarian, entah itu nge-gym, mensibukkan diri gitu. Jadi intinya progressive overload, dimana kalian meningkatkan beban kalian bakal mengalami sebuah event yang itu nggak enak, emosi negatif apapun itu, tapi kalian bakal berkembang karena beban kalian itu sudah kalian tambah gitu. Selanjutnya, learning process is just like going to the gym. Kalau kalian pikir-pikir sendiri, orang yang pergi nge-gym
gym, apakah mereka langsung jago? Tentunya enggak gitu. Pasti mereka starting from the bottom. Jadi ada dua sumber proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Pertama, deliberate learning. Kedua, complacent learning. Kalau kalian pengen jago dalam suatu hal, kalau kalian pengen mengasah suatu bidang supaya kalian jago, itu adalah kalian melakukan sesuatu hal yang itu enggak kalian bisa sebelumnya gitu. If you wanna good at something, you need to do that you can already do until you can do it. Kalian melakukan sesuatu hal yang nggak kalian bisa sampai kalian bisa. Itu adalah proses namanya deliberate learning. Dan deliberate learning ini adalah salah satu sumber pembelajaran yang ini bakal bisa bikin kita berkembang gitu. Proses pembelajarannya ini nggak cuma dari segi akademis, itu bisa dari manapun. Misalkan kalian pengen belajar renang, gue dulu nggak bisa berenang sama sekali, tapi ya kenapa gue bisa berenang ya? Karena gue melakukan yang namanya deliberate learning. Do the that you can already do until you can do it. Oke, selanjutnya itu ada complacent learning. Pertama, apa sih complacent learning? Complacent learning adalah ketika kalian mengulangi sesuatu yang sudah kita kuasai, bukan berarti kita akan menjadi lebih baik di dalamnya gitu. Jadi kita anggap ada sebuah skenario di mana ada seseorang yang itu suka main basket, dia jago dribbling, dia jago freestyling dan segala macamnya. Tapi ketika dia udah nge-shoot, itu sama sekali jelek, formnya jelek. Terus ya dia belum jago sama hal itulah, karena dia kebanyakan belajar dribbling doang. Jadi kalau dia pengen jago shootingnya, dia harus melakukan suatu hal yang itu nggak bisa dia lakukan gitu. Ya pokoknya secara logika kalian bisa pikir sendiri. Oke, itu aja dari gue. Sekian, keep improving.